Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita ketemu lagi para sahabat Jackmanners pada malam hari ini. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan diskusi kita yang pada malam-malam sebelumnya kita sudah membahas secara detail sejarah kenabian, sejarah Islam mulai dari masa pra-Islam, Nabi di Mekah, Nabi di Madinah. Malam hari ini kita akan mendiskusikan tentang sejarah Islam. Kita fokus pada masa Khalifah pertama, yaitu Khalifah Abu Bakar. Sebenarnya menjadi menarik ketika kita berbicara tentang periode Khalifah Abu Bakar, karena pada periode ini adalah periode transisi pasca Nabi Muhammad meninggal. Hal ini yang menjadikan periode Abu Bakar menjadi sangat penting untuk kita pelajari bersama. Karena pada masa Nabi berposisi sebagai pemimpin agama sekaligus juga pemimpin kenegaraan. Ketika Nabi Muhammad wafat, ada periode transisi di sana yang mana bebannya adalah beban ganda yang dipikul pada masa Abu Bakar, yaitu periode kepemimpinan Abu Bakar sebagai pemimpin agama dan pemimpin kenegaraan. Sehingga coraknya akan sangat menarik kalau kita pelajari bersama, kita diskusi. Karena ada banyak sekali agenda-agenda fase-fase yang di sana, baik itu kejadian-kejadian politik, kejadian-kejadian hal yang lain yang mungkin bisa kita pelajari. Oke, kita tidak akan berpanjang lebar, langsung kita akan berdiskusi. Yang pertama kita akan mendengarkan pengantar dari Mas Hijrian terlebih dahulu, ya, untuk pengantar dalam diskusi kita terkait dengan sejarah Islam pada masa Abu Bakar. Silakan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Terima kasih kawan-kawan, khususnya Gus Syafid. Selamat datang kembali Jackmanners di Jackman Channel. Kita kali ini berbicara tentang masa Abu Bakar. Saya akan mencoba melihat langsung bagaimana peristiwa Abu Bakar dibaiat sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW. Nanti biar cerita perspektif politiknya dari teman-teman yang lain, mungkin Mas Mahbub atau Mas Bustan atau mungkin juga Mas Izzuddin. Saya akan melihat bagaimana peristiwa itu kalau dalam kajian ilmu usul fikih, di sana ada pertanyaan yang menarik. Apakah ada ijma di zaman Nabi? Nah, mayoritas ulama usul fikih itu menyatakan bahwasanya tidak ada ijma di zaman Nabi. Nah, ini bagaimana kita melihat peristiwa pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah itu nanti bisa dijadikan sebagai nalar untuk metodologi konsep istinbat ahkam atau ijtihad. Nah, para ulama usul fikih menyatakan dalam penelitiannya Muhammad Farghali, salah satu dosen senior Al-Azhar di jurusan Fakultas Ilmu Syariah, itu menyatakan bahwasanya mayoritas ulama usul fikih itu menyatakan tidak ada ijma di zaman Nabi. Karena apa? Kalau ada ijma dan itu pada perkara batil, itu mustahil. Kemudian yang kedua, seandainya ijma itu berada dalam perkara-perkara kebaikan, itu tidak mungkin. Karena apa? Karena posisi Nabi di situ itu merupakan sebagai penegas atau sebagai takrir. Jadi ketika ada Nabi tidak ada ijma. Nah, pada konsep pembaiatan Abu Bakar sebagai khalifah atau pengganti Rasulullah SAW, di mana di situ disepakati oleh sahabat kaum Ansor dan sahabat kaum Muhajirin. Nah, kesepakatan itu menjadi, kalau berdasarkan penelitiannya Muhammad Farghali tadi, itu menjadi
ijma pertama dalam konsep khususnya ilmu usul fikih. Meskipun belum sebagai ilmu, tapi dia lahir dari peristiwa itu. Nah, jadi ijma itu memiliki peristiwa kesejarahan, yaitu ketika pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah. Nah, kalau kita analisis kejadian ini menggunakan termanya Jabiri, itu kan ada al-aqlu al-mukawin dan al-aqlu al-mukawan. Nah, peristiwa ini itu adalah al-aqlu al-mukawin atau nalar kreator, di mana nanti ijma itu memiliki posisi tepat setelah Al-Quran dan Sunnah dalam Masyadirul Ahkam. Nah, sementara al-aqlu al-mukawannya yaitu nalar yang dikreasikan dalam hierarki Masyadirul Ahkam itu menyatakan bahwasanya ijma itu memiliki hujjah untuk menentukan bahwasanya suatu kesepakatan itu harus ditindak lanjuti, tidak bisa tidak. Nah, berdasarkan dari pembacaan Jabiri, misalnya menggunakan al-aqlu al-mukawin dan al-aqlu al-mukawan itu, peristiwa pembaiatan Abu Bakar menjadi khalifah pengganti Rasulullah SAW dapat dinyatakan bahwasanya itu adalah sejarah keilmuan. Barangkali seperti itu, Gus Syafik. Terima kasih Mas Hijrian, sangat menarik paparan pengantar tadi ya. Jadi mungkin poin yang bisa saya sampaikan di sini, karena memang masa transisi, maka banyak sekali hal yang serba awal. Salah satunya adalah tadi yang sempat disampaikan adalah ada proses ijma di sana yang nantinya akan menjadi sebuah landasan hukum dalam hukum Islam, yaitu ijma. Oke, selanjutnya mungkin saya akan disampaikan oleh Mas Izzuddin ya, terkait pengantar kita yaitu Islam di masa Abu Bakar. Silakan. Ya, terima kasih Gus Syafik atas waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para budiman Zegmenerwania. Pada kesempatan ini, izinkan saya memberikan sebuah pengantar untuk diskusi mengawali tentang sejarah Islam di era Khulafaur Rasyidin, tetapi lebih spesifik berbicara tentang kepemimpinan Abu Bakar Asy-Syiddiq. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan pada tema Abu Bakar Asy-Syiddiq ini. Yang pertama adalah peristiwa politik. Yang kedua adalah peristiwa problem keumatan yang dihadapi oleh Abu Bakar Asy-Syiddiq dan sahabat yang lain. Yang ketiga adalah kemajuan-kemajuan apa saja di era kepemimpinan Abu Bakar ini yang bisa kita ambil ibrahnya. Pertama, pada momentum politik, Abu Bakar menjadi khalifah atau Amirul Mukminin itu pada tahun 632 sampai 634 Masehi atau juga bertepatan 11 sampai 13 Hijriah. Kepemimpinan Abu Bakar ini hanya berselang 2 tahun. Ada hal yang menarik, Abu Bakar kenapa dijuluki sebagai As-Siddiq? As-Siddiq itu karena gelar yang disematkan kepada beliau karena orang pertama yang mempercayai peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Sehingga beliau dijuluki sebagai As-Siddiq atau orang yang terpercaya. Ada hal yang menarik dalam proses keputusan mengapa Abu Bakar As-Siddiq itu menjadi khalifah pengganti langsung Rasulullah. Karena ada peristiwa ad hoc di perselisihan yang terjadi di Syakifah atau balai pertemuan itu antara kaum Ansor dan Muhajirin. Dalam proses peristiwa kepemimpinan Amirul Mukminin itu ada hal yang saya pikir perlu nanti didiskusikan lebih mendalam terkait dengan mengapa orang-orang Islam
waktu itu, padahal Nabi belum saja dikuburkan, tetapi Abu Bakar digeret langsung oleh Umar bin Khattab untuk menemui para sahabat yang sedang ad hoc proses peralihan kepemimpinan, dan Abu Bakar itu kok mau diajak oleh Umar bin Khattab dalam peristiwa pencalonan Amirul Mukminin selanjutnya. Ada tiga orang yang dicalonkan dalam proses ad hoc, proses peralihan kepemimpinan di Muslim awal, yaitu ada Abu Bakar, ada Ali bin Abi Thalib, dan ada Sa'ad ibnu Ubadah. Nanti mungkin perlu diklarifikasi atau ditambahkan oleh kawan-kawan yang lain terkait dengan proses politik ini. Yang kedua, ketika Abu Bakar terpilih sebagai pemimpin umat Islam pengganti Nabi Muhammad, tapi proses kepemimpinan ini bukan menjadi seorang rasul atau pelanjut pewaris para nabi, tetapi hanya sebagai kepala negara dan pemimpin umat Islam saja. Karena Nabi sudah jelas mengatakan pasca beliau wafat atau pasca beliau sudah tidak ada meninggalkan dunia, sudah tidak akan ada lagi rasul dan nabi. Nah, oleh karena itu, karena ada keraguan, ada gejolak kesukuan yang terjadi di Madinah, maka problem keumatan yang saya catat itu ada 3 hal yang hari ini, yang waktu itu berkembang. Mungkin nanti ini bisa didiskusikan lagi oleh sahabat-sahabat yang lain. Pertama adalah kemunculan nabi palsu. Kita tahu di daerah Yamah itu ada Musailama al-Kadzab dan ada Al-Aswad As-Kandani itu di Yaman, dan Talibah ibnu Huwailid itu dari Bani Asyad. Itu kemunculan nabi palsu. Yang kedua, tantangan atau problematika keumatan yang dihadapi oleh Abu Bakar ini adalah kemurtadan. Banyak orang-orang yang sudah memeluk Islam tapi dia tidak percaya terhadap kepemimpinan pasca Nabi Muhammad, maka umat yang ada di setting sosial masyarakat di Madinah melakukan secara berlomba-lomba murtad atau keluar dari Islam. Yang ketiga, problematika yang dihadapi oleh Abu Bakar itu adalah banyak orang, dia tetap Islam, tetap menjadi seorang mukmin, tetapi banyak yang tidak mau atau enggan membayar zakat, karena ini perlu diklarifikasi oleh teman-teman nanti yang ahli tafsir terkait dengan salah tafsir dalam surat At-Taubah ayat 103 itu sendiri. Nah, itu kira-kira yang yang dihadapi problematika keumatan oleh Abu Bakar. Nah, yang ketiga adalah yang ingin saya sampaikan, kemajuan-kemajuan apa saja yang bisa kita petik dari proses kepemimpinan selama 2 tahun itu yang dihadapi atau dipimpin langsung oleh Abu Bakar. Salah satunya adalah melakukan ekspansi keislaman, yaitu ke arah Irak dan Suriah. Di sana ada ekspansi yang cukup besar ke Irak dan Suriah itu. Ada 3 kelompok jenderal waktu itu yang suruh memimpin ekspansi Islam. Ada Amr bin As, Yazid bin Abu Sufyan, dan Syarabil bin Hasan. Dari proses ekspansi ini sebetulnya ingin menekankan karena problem keumatan tadi yang dihadapi oleh Abu Bakar ketika proses kepemimpinannya, karena banyak yang murtad, dan tentu dengan kemurtadan itu butuh sebuah metode yang baru untuk agar mereka tidak terjebak kepada kemurtadan itu sendiri. Maka dari itu kepemimpinan Abu Bakar harus melakukan ekspansi Islam secara besar-besaran. Dan kemajuan dalam segi yang lain dalam sistem pemerintahan yang dipimpin langsung oleh Abu Bakar, yaitu untuk mengamankan zakat yang orang tadi ketika sudah melakukan ekspansi besar-besaran dan cukup berhasil dalam proses ekspansi itu membuat sebuah wadah yang namanya Baitul Mal
Baitul Mal. Fungsi Baitul Mal ini adalah untuk sebagai sebuah sirkulasi keuangan negara yang hasil dari pembayaran zakat kaum muslimin di awal adanya kepemimpinan yang pasca Nabi wafat. Itu mungkin 3 hal pengantar dari saya yang perlu didiskusikan dan perlu ditelaah kembali. Problem-problem keumatan apa saja yang saya pikir itu bisa kita diskusikan, peristiwa politik apa saja yang muncul ketika peristiwa peralihan kepemimpinan dari Nabi Muhammad kepada Abu Bakar, dan tentu yang perlu kita dalami lagi adalah kemajuan-kemajuan apa saja ketika proses kepemimpinan Khulafaur Rasyidin itu sendiri. Terima kasih, Gus Syafiq. Oke. Terima kasih Mas Izzuddin. Menarik sekali tadi apa yang disampaikan oleh Mas Izzuddin terkait dengan gagasan peralihan masa transisi yang dialami oleh Abu Bakar merupakan masa-masa awal terjadinya politisasi seperti itu ya. Dan kemudian ternyata memang dari imbas dari politik itu, imbas dari hasil dari politisasi tersebut akhirnya menimbulkan banyak sekali problem keumatan. Tadi disampaikan ada nabi-nabi palsu, murtad dan lain sebagainya. Saya kira itu nanti kita akan bisa diskusikan nanti panjang terkait dengan itu. Ijma merupakan kekerasan atas nama komunitas, atas nama jemaah.